Apa hubungan mata kuliah Teknik Audit Berbantuan Komputer ini dengan mata kuliah yang lain? Tentu mata kuliah ini mempunyai prasyarat sehingga mempermudah nanti pada saat kita belajar. Yang pertama adalah aplikasi komputer perkantoran dan akuntansi. Ini sudah kita pelajari pada saat tingkat 1. Mengapa kita memerlukan mata kuliah ini? Karena yang akan kita audit diasumsikan menggunakan software-software komputer akuntansi, sehingga nanti data dari software tersebutlah yang akan kita audit. Yang kedua, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini kita bisa pelajari yang pertama adalah internal control, yang kedua adalah standar operating procedures. Dari sini kita nanti bisa menentukan bagaimana tingkat risiko yang bisa timbul dari audit yang akan kita lakukan. Dan juga kita bisa menentukan besarnya sampling dan juga data-data yang kita butuhkan dalam menentukan putusan atas audit laporan keuangan. Yang terakhir adalah mata kuliah audit komersial atau audit keuangan sektor komersial. Dari ketiga mata kuliah ini diharapkan nanti kita bisa melanjutkan mata kuliah Teknik Audit Berbantuan Komputer. Dalam pengajian audit dalam laporan keuangan terdapat dua pengujian, yaitu pengujian secara manual dan pengujian berbantuan komputer. Selama ini kita pelajari dalam audit keuangan sektor komersial, kita pelajari di sana teknik audit secara manual, yaitu mulai dari memeriksa bukti-bukti, hubungan antara bukti-bukti, sehingga dapatlah kertas kerja audit yang dibuat secara manual. Kemudian dengan bantuan komputer kita bisa membantu proses tersebut, sehingga disitulah berperan mata kuliah ini. Yang akan kita bahas nanti dalam mata kuliah komputer audit, yang pertama adalah uji pengendalian. Di sini kita akan memastikan bahwa aplikasi akuntansi memiliki fitur pengendalian yang cukup handal, sehingga menjamin bahwa tidak terdapat kecurangan, ataupun kalau ada kecurangan segera terdeteksi dan bisa diatasi. Kemudian yang kedua adalah uji substantif, memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan. Uji pengendalian aplikasi memastikan bahwa aplikasi akuntansi memiliki alat-alat kendali yang dapat menemukan atau mencegah terjadinya kesalahan dalam input, ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan, ketidakvalidan, dan duplikasi. Yang kedua, memastikan bahwa alat kendali dalam aplikasi bekerja efektif, tidak sekedar pajangan. Pengujian ini dapat dilakukan secara manual maupun dengan berbantuan komputer. Uji substantif ini memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung kesalahan. Kesalahan didapat bisa disebabkan oleh yang pertama input yang tidak valid, tidak akurat, tidak lengkap, dan atau duplikasi. Yang kedua, pemrosesan yang salah, kurang akurat, dan atau tidak lengkap hasilnya, hanya dilaporkan sebagian. Yang ketiga, rumus atau formula yang digunakan tidak tepat dalam pengolahan data. Uji substantif ini bisa dilakukan dengan manual maupun berbantuan komputer. Ada pendekatan yang berbeda antara uji secara manual maupun berbantuan komputer. Secara manual, data dan output harus dicetak semua. Kode program harus dicetak. Ketiga, lama dan sulit. Yang keempat, pemeriksaan secara sampling. Dari cetakan semua ini kita periksa secara sampling. Kemudian yang terakhir, membutuhkan keahlian tinggi di bidang pemrograman komputer. Jadi di sini dimaksud dengan manual itu menggunakan komputer juga, tetapi tekniknya secara manual.
Yang kedua, audit berbadan komputer, data, output, dan program tidak perlu dicetak. Kita cukup ambil datanya saja. Yang kedua, mudah dan cepat karena proses dilakukan oleh komputer. Yang ketiga, tidak perlu sampling. Seluruh populasi bisa diperiksa. Yang keempat, akurasinya tinggi. Karena tidak sampling, akurasi diharapkan lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, tidak membutuhkan kemampuan pemrograman yang tinggi. Kita tidak perlu memeriksa seluruh kode program. Kita cukup memeriksa input dibandingkan dengan output misalnya. Jadi kita cukup menggunakan ilmu akuntansi. Apa yang harus disiapkan oleh mahasiswa? Yang pertama adalah komputer. Mahasiswa apalagi dalam mata kuliah pembelajaran jarak jauh ini wajib mempunyai komputer sendiri sehingga bisa latihan di rumah, karena pengajar tidak bisa menjamin mengkontrol mahasiswa melakukan tugasnya atau mempelajari tugasnya dalam pengolahan data. Software yang harus disiapkan untuk pengolahan lembar kerja menggunakan Office atau setara Office 2013 ke atas. Diharapkan Office yang digunakan adalah 2016 ke atas karena nanti kita akan praktek menggunakan software Atlas dari IAPI yang bisa dibuka dengan Office 2016. Walaupun pakai 2013 bisa, tetapi terlalu lambat. Yang berikutnya adalah koneksi jaringan untuk download materi dan upload tugas jawaban. Yang keempat, otomasi fisik dan mental yang prima. Dan yang terakhir ada dukungan lingkungan. Di sini terdapat RPS dari mata kuliah TABK yang akan kita jalani selama 14 pertemuan, 7 pertemuan sebelum mid semester dan 7 pertemuan setelah mid semester. Kemudian untuk penilaian, UTS 35%, UAS 35%, dan aktivitas 30%. Aktivitas ini terdiri atas kehadiran, ini otomatis direkap oleh lembaga. Kemudian partisipasi 5%, kuis 10%, dan tugas 10%. Dalam hal ini 25% berupa partisipasi, kuis, dan tugas-tugas dikerjakan melalui Google Classroom. Terima kasih.